Dan ini kita nantikan, dan jangan Anda lupakan itu tanggal 12 ya jadwalnya. Kalau besok hanya 2 ahli, tanggal 12 itu 4 ahli sekaligus. Dan yang lain saya tidak spill namanya karena orangnya sangat penting di bangsa dan negara ini saat ini. Dan kita harapkan kehadirannya tanggal 12 dan sudah confirm dengan penyidik. Selamat pagi semua ya, masih seger nih suasananya. Untuk melanjutkan yang dijelaskan oleh Prof. Refli Harun tadi, kebetulan kami yang mengkoordinir saksi dan ahli yang dipanggil atau yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi ada dasar pengajuan saksi dan ahli yang tambahan ini, karena kita dengar sebelumnya ada P19 itu menekankan bahwa kita diperkenankan untuk bawa ahli dan saksi. Kemudian di KUHP baru pasal 39 ya, semua saksi ahli yang kita ajukan itu wajib diperiksa oleh penyidik. Nah, berdasarkan 2 dasar tersebut, akhirnya kita ajukan gelombang kedua. Gelombang pertama kemarin, seperti rekan-rekan ketahui semua, 7 orang ahli semua, profesor dan 1 doktor, sudah di BAP, di penyidik. Dan ini masuk gelombang kedua, yaitu hari ini ada 2 orang saksi fakta, dan besok itu ada 2 ahli, tanggal 11. Kemudian hari tanggal 12, itu ada 4 ahli yang luar biasa. Nah, untuk hari ini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan besok tuh ada 2 ahli yang sudah biasa berkecimpung di dalam KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, untuk itu kita bawa mereka besok ke sini, dua-duanya ahli. Dan tanggal 12 ada 4 orang ahli lagi. Salah satunya adalah yang kita hormati Komjen Ugroseno. Dan ini memang kita nantikan, kami spill dulu dari 6 ahli yang selain yang hari ini 2 saksi fakta dan 6 orang lagi, nanti kami spill 1 yang memang menarik, yang kita tunggu-tunggu adalah Komjen Ugroseno, ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Dan ini kita nantikan, dan jangan Anda lupakan itu tanggal 12 ya jadwalnya. Kalau besok hanya 2 ahli, tanggal 12 itu 4 ahli sekaligus. Dan yang lain saya tidak spill namanya karena orangnya sangat penting di bangsa dan negara ini saat ini. Dan kita harapkan kehadirannya tanggal 12 dan sudah confirm dengan penyidik. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, pekerjaan kita hari ini, besok dan tanggal 12. 3 hari ini benar-benar kita ajukan yang luar biasa, termasuk hari ini Pak Yulianto dan Pak Edi Mulyadi. Siap, mungkin untuk sementara, untuk sedikit banyaknya mereka akan speed, ya Prof ya? Ya, silakan Pak Yulianto. Pak Yulianto. Baik, setelah itu Mas Edi nanti. Terima kasih, selamat pagi para kawan-kawan media dan para pemirsa. Blokir. Baik, blokir ya. Baiklah, saya diminta oleh Pak Roy Suryo melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi meringankan. Pak Roy, Rismond dan Tifa. Ya, Pak Roy Suryo, Pak Rismond dan Dr. Tifa. Ya. Melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi meringankan. Pada periode 2012-2016, saya adalah Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Itu periode 2012 sampai dengan 2016. Begitu. Nah, disinilah saya akan membicarakan keprihatinan kita sebagai bangsa, karena bagaimanapun juga tim RRT tersebut sebetulnya sedang memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan. Maka dalam kerangka mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, mereka melakukan penelitian terhadap beberapa informasi yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Jokowi, mulai dari pencalonan sebagai wali kota, sebagai calon gubernur, dan sebagai calon presiden 2 periode. Di mana persoalannya adalah mengenai persoalan keabsahan soal ijazah yang kemudian diindikasikan atau diduga ijazah tersebut palsu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebetulnya hak
tim RRT tersebut, saya sebut tim RRT tersebut, itu dijamin oleh konstitusi pasal 28, yaitu sebagai hak asasi manusia, 28J. Kemudian juga dia dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu untuk mendapatkan informasi publik yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, dan kemudian juga mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi publik tersebut melalui berbagai platform media. Itu adalah hak. Tetapi ironisnya dalam bangsa ini kemudian RRT malah dikriminalisasikan dengan tuduhan yaitu seperti pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, itu yang memprihatinkan. Sedangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hal tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan nanti di hadapan penyidik berkaitan dengan satu posisi saya, yang keduanya mengenai kedudukan Roy Suryo dan RRT yang dilindungi oleh undang-undang dalam rangka mencari informasi. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Ya, tim RRT itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk melakukan penelitian. Nah, itu pun dijamin penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan pribadi itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya rasa itu. Tadi disebutkan adalah saksi fakta. Nanti akan Bapak sampaikan apa saja fakta-fakta yang Bapak lihat dari ijazah tersebut. Oke. Baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan beliau itu yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Tentunya kan kawan-kawan sudah melihat salinan ijazah yang sudah beredar di media massa, baik yang di-upload oleh Dian Sandi, kader PSI, ataupun yang kemudian sempat ramai juga di berbagai media, kan ditunjukkan tuh foto tersebut. Sehingga sebetulnya secara kasat mata bisa kelihatan lah dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah. Ya, itu yang perlu saya sampaikan juga. Ya, berkaitan dengan hal itu kan informasi yang saya dapat dari tim official pemilihan Gubernur DKI dari PDI Perjuangan, yaitu Bung Denny Iskandar, di mana kemudian nama anak beliau itu kan disebut juga oleh Victor. 3 nama sebagai tim Jakarta dalam pembuat ijazah palsu, yaitu Denny Iskandar, kemudian Indra, dan saya sendiri, Yulianto. Makanya saya perlu mengklarifikasikan juga, karena dari informasi yang beredar itu seakan-akan saya itu berposisi gitu kan, berposisi sebagai tim sukses, padahal bukan sebagai tim sukses. Tetapi saya hanya sebagai mitra diskusi daripada tim ofisial pencalonan Gubernur DKI oleh PDI Perjuangan. Gitu. Cukup kali, jangan detail, terlalu detail. Sekarang Pak Edi. Tenang Pak Edi. Ini nggak masuk ke tengah. Oke. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.